Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun anggota yang ada di kelompok 6, yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Ahmad Yudhistira dengan NIM 2013-7029. Yang kedua ada Vanessa Elrika Devitri dengan NIM 20030010. Yang ketiga ada Siti Suraida dengan NIM 20032154. Dan yang terakhir ada Tiara Febrila dengan NIM 20032289. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, di sini saya akan membaca eksekutif summary. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, maka dengan pemanfaatan sumber daya dengan pengolahan yang baik, maka akan sangat bermanfaat. Bagi itu saya pendiri usaha, warga sekitar, dan juga negara. Seperti singkong yang biasa diolah menjadi campuran dalam kolak, kroket, combro, klepon, getuk, keripik, dan juga lainnya. Singkong yang biasanya ditemui diolah dari bahan dasar hingga menjadi olahan keripik dengan variasi bentuk dan rasa yang kekinian. Sehingga tim berinovasi dalam pembuatan makanan yang berbahan dasar singkong. Tim memberikan brand untuk produk makanan ringan ini dengan nama Casavastic, yaitu keripik singkong mengandung energi sebesar 478 kalori, 0,9 gram protein, 72 gram karbohidrat, 20,7 gram lemak, 189 mg kalsium, 101 mg fosfor, 1,9 mg zat besi, serta vitamin A, B1, dan vitamin C. Nah, untuk selanjutnya, latar belakang akan dilanjutkan oleh Vanessa. Baiklah, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari kami mendirikan usaha ini yaitu saat ini jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian dan menangani masalah krisis ekonomi, salah satunya adalah dengan cara berwirausaha. Keripik singkong merupakan salah satu produk singkong yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Keripik juga sangat disukai oleh kalangan masyarakat karena kebutuhan masyarakat makanan ringan, selingan sebelum makanan utama dan juga sebagai makanan favorit semua kalangan. Maka dari itu, dengan adanya Casavastic, diharapkan bisa memenuhi keinginan masyarakat akan kebutuhan-kebutuhannya. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengolah makanan mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, sehingga dapat dinikmati oleh para konsumen. Oleh karena itu, kami penulis menciptakan suatu hasil produk yang memiliki nilai jual, yaitu Casavastic ini berbahan dasar singkong yang sangat mudah didapatkan. Akan tetapi penulis menambahkan sedikit inovasi pada bentuk dan variasi rasa yang berbeda-beda dan unik serta kekinian dari produk lainnya. Selanjutnya yaitu visi dan misi usaha. Visi dari usaha kami yaitu menciptakan produk makanan berbahan baku sederhana menjadi produk yang mempunyai nilai jual tinggi dan banyak diminati oleh para konsumen. Misinya, pertama menyediakan kualitas premium Casavastic dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, menyajikan Casavastic dalam kondisi baru diproduksi. Ketiga, melayani customer dengan baik. Yang keempat, menerima kritikan dari pelanggan agar menjadi perusahaan yang lebih baik dan selalu berinovasi dalam pembaharuan dan pengembangan usaha. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Tujuan dari usaha ini adalah menjadikan cemilan
dengan bahan baku sederhana menjadi makanan yang kekinian dan diminati banyak orang. Kemudian melatih kemampuan berwirausaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Dan selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan dari usaha kami yang pertama adalah memberikan tampilan yang lebih unik dan kekinian, ukuran kemasan yang pas untuk dimakan atau tidak banyak dan tidak sedikit, dengan varian rasa dan tekstur baru oleh olahan makanan berbahan dasar singkong. Yang kedua, harga yang terjangkau bagi semua kalangan dapat ditemukan langsung, baik dengan penjual atau pemesanan online. Yang ketiga, setiap tim memiliki tanggung jawab atas tugas masing-masing sehingga menghasilkan administrasi organisasi yang kuat. Dan yang keempat, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Tiara Febrila. Kelemahan. Ketahanan produk yang singkat atau hanya berkisar 1 bulan dan produk mudah untuk dibuat sendiri. 2. Belum memiliki hak paten sehingga menyulitkan untuk memasarkan produk. 3. Belum adanya publikasi yang luas terhadap kelebihan produk yang ditawarkan. 4. Terbatasnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan promosi dan dipublikasi ke semua sasaran pemasaran. Peluang atau opportunity. 1. Selera. Selera varian rasa baru yang belum banyak digunakan usaha lain. 2. Belum banyaknya usaha yang membuka usaha ini bisa menjadi peluang pemasaran dan saat ini banyak ditemukan masyarakat yang lebih memilih sesuatu yang praktis. 3. Dengan berkembangnya teknologi, maka pemesanan secara online dapat dilakukan melalui jaring sosial media. Ancaman. 1. Banyaknya pengusaha lain yang akan meniru atau memberi inovasi lebih menarik. 2. Berkurangnya minat pelanggan karena bosan. 3. Minim dan keterbatasan modal dalam memulai dan mengembangkan usaha. 4. Belum adanya mesin canggih produksi produk. Strategi perusahaan. 1. Membuat kemasan produk menarik. 2. Menggunakan sosial media secara optimal dalam bentuk postingan gambar dan video. 3. Komunikasi secara langsung kepada konsumen agar tertarik untuk membeli produk. 4. Video promosi iklan, produk, dan testimoni konsumen melalui media sosial. Halo Tiara. Nggak ada suaranya Tiara. Varian rasa tertentu. 3. Kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Produk ini bisa sebagai cemilan harian yang menyehatkan. Produk ini diproduksi secara higienis dan dalam penggolongan menggunakan varian rasa pedas, manis, asin, atau rumput laut. Kami juga menggunakan kemasan yang akan membuat produk menjadi lebih menarik. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di salah satu rumah anggota kami yang berada di Kota Padang, Komplek Taruko 1, Blok T14, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Padang. 5. Dampak usaha terhadap lingkungan. A. Menjadi penghasilan tambahan. B. Meningkatkan nilai guna singkong. C. Meningkatkan kesejahteraan.
D. Membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. E. Membantu pemerintah dalam menangani masalah ekonomi nasional. Risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko dari usaha ini yaitu A. Produk ini hanya dapat bertahan lebih kurang 1 bulan. B. Keterbatasan waktu, ruang, dana, dan karyawan. C. Ketidakmampuan dalam pengelolaan dalam jumlah yang cukup besar. D. Akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. Pengelolaan dari risiko yaitu A. Mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama. B. Menambah tenaga kerja. C. Membuat inovasi kasafastik lainnya. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Siti Suraida. Baiklah, yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen kami saat ini ialah masyarakat sekitar, para warga sekitar Universitas Negeri Padang, dari semua kalangan usia dan jenis kelamin. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga, situasi persaingan. Yang A-nya mudahnya akses untuk membuat mesin tadi. Mesin yang tadi, Pak. Tunggu bentar, tunggu bentar. Ini kah? Yang ketiga itu situasi persaingan. Yang A-nya mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang B-nya pesaing menambah varian rasa yang sulit kami dapatkan. Yang keempat yaitu jumlah dan harga produk. Produk dipasarkan dengan satu jenis kemasan seberat 200 gram dengan harga Rp5.000. Next. Selanjutnya rencana produksi. Adapun cara pembuatan kasafastik ini, yang pertama 1 kg singkong dikupas dan cuci bersih. 2. Parut singkong usahakan memanjang. 3. Baluri singkong dengan 3 sendok makan tepung tapioka yang dicampur dengan 1/4 sendok makan baking powder. Yang keempat, panaskan minyak goreng. Yang kelima, goreng singkong dengan api sedang. Yang keenam, setelah matang angkat dan tiriskan. Yang ketujuh, campur singkong dengan bumbu tabur. Yang kedelapan, masukkan hasil produksi ke dalam kemasan dan beri label. Yang kesembilan, kasafastik siap dipasarkan. Next. Selanjutnya yaitu rencana manajemen. Bentuk usaha. Bentuk usaha kami merupakan home industry yang berskala kecil yang menjual produk secara face to face dan melalui media sosial. Struktur organisasinya yaitu produksinya oleh Vanessa Elrika De Fitri, ketuanya Ahmad Yudhistira, keuangannya Siti Suraida, dan pemasarannya Tiara Febrila. Next.
Selanjutnya deskripsi tugas. Ketua sebagai koordinator kerja antar karyawan, produksi, menjaga kualitas dan kuantitas produk, serta menentukan alat yang tepat dalam mengembangkan produk. Yang ketiga, keuangan, mengelola keuangan bisnis. Keempat, pemasaran, menentukan strategi pemasaran yang efektif terhadap berbagai kesempatan di masa depan dan mampu memenuhi target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Vanessa Elrika Devitri. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana keuangan. Dari usaha kami, kebutuhan investasi dan modal kerjanya, yang pertama yaitu peralatan, dengan kisaran 850.000, bahan habis pakai 277.500, biaya perjalanan 100.000, dan lain-lainnya 300.000, dengan subtotal 1.627.500. Di mana rincian dari bahan habis pakai yaitu terdiri dari singkong, tepung tapioka, baking soda, bubuk tabur, dan minyak goreng yang ditotalkan menjadi 27.750 untuk satu kali produksi. Dan untuk peralatan terdiri dari kompor gas, tabung gas 3 kg, wajan, spatula, saringan, pisau, mesin pres, toples, dan pemarut yang ditotalkan menjadi bisa di scroll ke bawah sedikit. Selanjutnya yaitu rencana arus kas, di mana penerimaan kami dalam periode satu kali produksi atau untuk 1 bulan adalah yaitu menerima pendapatan sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk pengeluaran berkisar sekitar 1.300.833. Dan selisih kasnya yaitu 2 juta dikurang dengan 1.300.833, yaitu 699.167. Dan untuk saldo kas awal yaitu 0 dan saldo kas akhir yaitu 699.167.000. Dan untuk rencana laba rugi dari periode pertama produksi, pendapatan bersih sebesar 2 juta rupiah, harga pokok penjualan 1.300.833.000 rupiah, laba kotor yaitu 600.999.167 rupiah, beban operasional yaitu 23.750 dan laba bersih 675.393. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Tiara Febrila. Benefit cost ratio break even point analysis. Benefit cost ratio pendapatan atau biaya sama dengan 2 juta per 1.300.833 sama dengan 1,537. Artinya setiap penambahan biaya Rp 1 rupiah maka akan diperoleh penerimaan sebesar 1,537 rupiah. Break even point analysis atau per bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari penjualan, 1 hari sama dengan 15 kasa plastik. 1 visi atau biaya tetap, biaya perjalanan per bulan sama dengan Rp100.000. Biaya operasional per bulan Rp23.750. Total visi sama dengan Rp123.750. Biaya variabel total per bulan yaitu Rp1.383.000
Rp823.000, total per hari Rp43.361.000, total per bulan Rp1.300.000 atau 1.300. Harga per unit bomboloni Rp5.000, BEP unit sama dengan FC per sama dengan 123.750 per 5.000 kurang 1.300 sama dengan 33,44. Jadi tim harus bisa menjual sebanyak 34 kasa plastik supaya usaha bisa mencapai titik impas atau BEP atau 34 bomboloni sudah dapat digunakan untuk menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Baiklah. Penutup. Tim penyusun yakni yakin bahwa usaha cas stick ini akan digemari oleh masyarakat dari segala kalangan usia. Tim penyusun berharap dengan dibentuknya usaha cas stick ini dapat membentuk pemanfaatan umbi-umbian lokal dari Indonesia. Jika usaha ini memang berjalan lancar dan berkembang, maka kedepannya kami akan membuka cabang di berbagai kota di Indonesia, sehingga membantu pemerintahan dalam membuka lapangan pekerjaan. Tim penyusun berharap bahwa usaha cas stick ini akan tetap berjalan apabila telah habis siklus usaha 6 bulan ini. Sehingga yang direncanakan dalam proposal ini oleh tim penyusun menumbuhkan suatu keyakinan yang dapat terwujud. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.